Oke, soal selanjutnya di sini kita lihat ini lebih beragam lagi karena di sini ada kurang, ada kurung, ada kali dan juga ada kali ya. Nah, seperti yang soal sebelumnya kita harus menggunakan prinsip ku, kaba, taku, di mana kita harus mengerjakan dulu yang level 1, baru level 2, baru level 3. Nah, kita lihat dulu yang level 1 kurung, apakah ada yang di dalam kurung? Ada ya. Nah, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu 49 kali 4. Kita hitung dulu, 49 kali 4. 9 kali 4 sama dengan 36. 6 tulis, 3 simpan. 4 kali 4, 16. 16 tambah 3 sama dengan 19. Nah, berarti hasilnya 196. Oke, turunkan angka yang belum dihitung. Oke, ini turunkan 25. Berarti ini kali 25, ini juga belum dihitung, 5.920, berarti dikurang. Nah, di sini menyisakan operasi hitung kurang sama kali. Nah, berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang di level 2 kali bagi, karena di sini ada kali, maka 196 kalikan dengan 25. Oke, ini kalikan dengan 25. 6 kali 5 30, 0, 3 simpan. 9 kali 5 45 tambah 3 48. 1 kali 5 5 tambah 4 9. Nah, ini dicoret dulu. 6 kali 2 12. 9 kali 2 18 tambah 1 19. 1 kali 2 2 tambah 1 3, berarti 0 10 19. Nah, berarti hasilnya 4.900. Nah, setelah diketahui hasilnya, lalu turunkan lagi angka yang belum dihitung. Berarti ini tinggal dikurang saja. 5.920 dikurangi 4.900, maka ini hasilnya bisa dipastikan 1020. Oke, kita sekarang akan belajar penarikan akar pangkat 3. Nah, ini kuncinya di sini ada pasangan-pasangan. Nah, 0 sama 0, 1 dengan 1, 28, 37, 44, 55, 66, 73, 82, 99. Nah, ini sebenarnya harus dihafalkan, tapi hafalkannya itu mudah sebenarnya. Ibu akan kotakkan angka yang nah lihat di sini. Yang Ibu beri kotak angkanya itu 2 selalu dengan 8, 8 selalu dengan 2, 3 selalu dengan 7, 7 selalu dengan 3. Nah, yang lainnya sama. Jadi 0 sama 0, 1 1, nih ya, sama semua. Gitu. Nah, ini doang yang beda. 2 sama 8, 8 sama 2. 3 sama 7, 7 sama 3. Gitu. Oke, cara ngapalin gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke soal di sini. 9 pangkat 3 itu artinya 9 kali 9 kali 9. Oke, 9 kali 9 kan sama dengan 81. Dikali 9 sama dengan, kita kotrek di sini, 81 kali 9. 1 kali 9 9, 8 kali 9 72, maka hasilnya 729. Ini baru 9 pangkat 3. Ini belum kita hitung. Oke, akar 3 dari 512. Nah, kalau kemarin akar 2 itu dipisahkan 2 angka, kalau akar 3 itu pisahkan 3 angka. Nah, jadi pisahkan 3 angka di belakang. Nah, seperti ini. Ini kan udah ada 3 angka ya, 1, 2, 3. Nah, setelah itu lihat angka yang paling belakang, angka 2. Nah, si 2 ini pasangannya berapa? 2 ini pasangannya berapa? 2 pasangannya kita lihat di sini 8. Nah, maka di sini 8. Nah, di sini angka di depannya itu nggak ada, berarti hasilnya udah aja 8. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa simpulkan kan 9 pangkat 3 itu sama dengan 9 pangkat 3 itu kan sama dengan 729 ditambah akar 3 dari 512 sama dengan 8, maka hasilnya sama dengan 737. Seperti itu.
Oke, sekarang kita maju ke nomor 4. Nomor 4 itu tarik akar dari 1728. Oke, yang pertama kali harus kita lakukan adalah pisahkan 3 angka di belakang. Setelah itu, perhatikan angka di belakangnya. 8 itu pasangannya, kita lihat di sini 8 pasangannya 2. Maka 2 kita tulis angkanya. Setelah itu, nah kalau tadi itu nggak ada angka depannya. Nah kalau ini ada, maka kita harus bikin titik-titiknya 3 kali karena ini akar 3. Kalau akar 2 makan 2 kali ya. Nah ini bikin titik-titiknya akar 3 kali gitu ya. Nah ini angkanya yang taruh di sini itu harus sama. Nah hasilnya perkalian angka yang ada di sini adalah tidak boleh lebih dari angka 1, tapi harus mendekati. Oke, kita coba dengan angka 2 dulu. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, berarti nggak boleh karena lebih dari 1. Kita coba yang lebih kecil daripada 2, 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Nah, pas. Nah, itu baru boleh. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini pas dengan ini. Nah, maka ini jawabannya sudah betul. Lalu mana jawabannya? Jawabannya adalah ini dengan ini. Nah, berarti jawabannya sama dengan 1 dan 2 kalau digabungkan jadi 12. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini, lihat perhatikan. Di sini cari akar pangkat 3 dari 64. Nah, karena ini hanya ada 2 angka, berarti kita langsung aja lihat angka yang di belakangnya. Angka yang di belakangnya itu 4. 4 itu pasangannya, yuk ingat-ingat. 4 ya. Nah, berarti ini sudah jelas jawabannya akar pangkat dari 64 sama dengan 4. Gitu. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 3375. Pisahkan 3 angka di belakang. Nah, setelah itu cari pasangan 5. Pasangan 5 sama dengan 5. Nah, setelah itu bikin titik-titik 3 kali. Berapa kali berapa kali berapa, angkanya harus sama. Hasilnya tidak boleh lebih dari 3, harus mendekati 3. Berarti berapa? Kalau 2, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti lebih dari 3, nggak boleh. Maka kita harus lebih kecil daripada 2. 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1 ya. Dekat dengan 3 dan tidak lebih dari 3. Maka jawabannya adalah 1, 5. Atau kita gabungkan sama dengan 15. Nah, ini 4 dan 15 kita tambahkan. 4 tambah 15 sama dengan 19. Seperti itu. Nah, intinya adalah kalau akar 2 itu dipisahkan 2 angka di belakang, kalau akar 3 dipisahkan 3 angka di belakang. Nah, akar 3 itu sedikit lebih mudah karena ada kuncinya ini. Cara menghafalkan kuncinya yang beda hanya angka 28, 37 gitu. Yang lainnya sama. Nah, seperti itu. Oke, Ibu akan mengajarkan cara mencari FPB dan KPK menggunakan 2 cara ya. Yang pertama itu cara sisiran dan yang kedua itu adalah cara pohon faktor. Oke, yang pertama-tama kita akan belajar dulu tentang cara yang sisiran. Nah, cara yang sisiran ini seperti biasa, ini kita akan mencari KPK dan FPB dari 18, 24, dan 30. Maka kita bikin dulu kotaknya. Nah, setelah itu jangan lupa tulis dulu bilangan primanya. Bilangan prima itu bilangan prima kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita langsung saja ke sini. Kita lihat angkanya di sini 18, 24 dan 30. Cari bilangan prima mana yang bisa membagi 18, 24 dan 30. Berapa ya? 2 ya. Nah, kita coba 2 di sini tulis. 18 bagi 2 sama dengan 9. 24 bagi 2 sama dengan 12. 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, ini 18, 24 sama 30 bisa dibagi semua, maka 2-nya dibulatkan. Seperti itu. Lalu kita bikin garis lagi. Nah, setelah itu kita lihat ini tersisa 9, 12 sama 15.
Nah, cari angka yang bisa membagi 9, 12, sama 15. Cari bilangan prima mana yang bisa membagi ketiganya. Berapa ya? 3 ya. Berarti di sini 3. Ya, 9 bagi 3 sama dengan 3, 12 bagi 3 sama dengan 4, 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, ini tiga-tiganya bisa dibagi dengan 3, maka dibulatkan. Oke, tersisa angka 3, 4, dan 5. Nah, ini kita cari lagi angka yang bisa membagi 3, 4, dan 5 dari bilangan prima ini. Kalau dicari itu nggak ada yang bisa membagi semuanya ya, paling kita satu persatu nih dibaginya. Oke, kita bagi dulu dengan angka 2. 3 bagi 2 kan nggak bisa ya, maka tulis lagi 3. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2, 5, karena nggak bisa. Nah, kita bikin garis lagi. Nah, di sini ada 2 angka yang nggak bisa dibagi dengan 2, 3 dan 5, maka tidak usah dibulatkan. Oke, lagi kita bagi sampai angkanya ini berubah menjadi 1 semua di sini. Kita bagi 3, di sini 1, di sini 2, di sini 5. Nggak usah dibulatkan. Bagi lagi dengan angka 2, ini 1, ini 1, ini 5. Oke, bagi lagi angka 5 supaya jadi 1 semua. Ini 1, 1, 1. Nah, ini nggak usah dibulatkan. Nah, berarti kita akan cari KPK-nya terlebih dahulu. Kalau KPK itu semua yang ada di sini dikalikan. Oke ya, berarti di sini 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5. Kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, 1, 2. 3 pangkat 2 kali 5. Oke, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 2 sama dengan 9 kali 5. Oke, 8 kali 9 kali 5. 8 kali 9 itu sama dengan 72. Dikali 5 sama dengan 360. Itu KPK-nya. Sekarang kita akan cari FPB-nya. Kalau FPB itu hanya yang dibulatkan saja. Nah, di sini 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu caranya. Oke, sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan cara pound faktor ya. Nah, kita lihat di sini 18, kita bikin pound faktornya dulu dari 18 dibagi, kita tetap berfokus pada bilangan prima ya. Dibagi 2 bisa, maka jadi 9. 9 diuraikan lagi, dibagi 3 sama dengan 3. Oke, nah, ini sudah jadi bilangan prima percabangan yang terakhir, maka ini sudah selesai. Maka percabangannya kita bulatkan. Nah, setelah itu 24. Oke, bagi 2 dulu sama dengan 12. Bagi 2 lagi sama dengan 6. Bagi 2 lagi sama dengan 3. Nah, ini udah jadi bilangan prima, berarti percabangannya udah selesai. Kita bulatkan percabangannya. Nah, ini tetap harus berpatokan sama bilangan prima ya. Jadi pembagiannya itu harus pembagian bilangan prima. Nah, 30. Nah, kita cari bilangan prima mana yang bisa membagi 30. Mau 2 dulu di sini boleh, mau 5 dulu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kita coba 5 dulu ya. 30 bagi 5 sama dengan 6. 6 bisa dibagi 2 ya, sama dengan 3. Nah, ini terakhir percabangannya sudah jadi bilangan prima, berarti sudah selesai. Bulatkan percabangannya. Nah, setelah itu tulis percabangannya. 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. 24. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Setelah itu 30. 32 kali 3 kali 5. Nah, ini kita bisa tandai angka yang sama di antara 18, 24, dan 30. Jadi kita bisa tandai faktor yang sama di antara 18, 24, dan 30. Contoh kayak gini. Nah, ini sama. Setelah itu ada lagi yang sama. Nah, ini ada ya. Nah, kesini. Nah, ada lagi yang sama. Nggak ada ya. Sisanya ini 3 nggak ada temannya, 5 nggak ada temannya, 2 juga nggak ada temannya di sini. Nah, berarti kita bisa langsung hitung KPK-nya sama dengan, nah, kalau KPK di sini
KPK-nya bisa kita tentukan dengan cara tulis dulu faktor yang sama di antara ketiga bilangan ini. Nah, yang sama kan 2 ya. 2 kali sama 3. Gitu. Kali. Nah, sisanya ini yang tidak ada yang sama, kita tulis ini 3 dulu. Kali ini 2-nya 2 kali 2 kali 2 kali sisanya 5. Nah, berarti KPK-nya sama dengan 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, 3-nya ada 2 kali 5. Nah, ini bisa kita lihat sama ya dengan yang ini. Nah, berarti sudah jelas pasti sama, jawabannya sama dengan 360. Nah, kalau FPB bagaimana kalau FPB? Nah, kalau FPB kita catat saja faktor yang sama di antara ketiga bilangan ini. Jadi yang sama aja. Kalau tadi kan ditulis semuanya ya. Ini 2 kali 3 kali ini. Tuh. Nah, kalau ini hanya yang sama aja. Nah, ini kan yang sama 2 dikali 3 aja. Udah kayak gitu. Nah, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu. Nah, itu cara menentukan KPK dan FPB menggunakan cara pound faktor. Nah, kalau yang ini namanya cara bata atau sisiran. Terserah kalian mau menggunakan cara yang mana, yang lebih mudah menurut kalian itu yang mana, silahkan pilih. Nah, soal ini itu berkaitan dengan bilangan bulat dalam bentuk pemecahan masalah. Di sini ini merupakan soal bilangan bulat dalam bentuk pemecahan masalah. Nah, sebelum masuk untuk kita selesaikan nih soal ini, kalian harus ingat terlebih dahulu apa saja prinsip dari bilangan bulat. Yang pertama adalah satukan tanda yang berdekatan. Nah, dua tanda bisa dikatakan berdekatan apabila hanya dipisahkan oleh kurung. Nah, dua tanda inilah yang bisa kita satukan. Tapi ingat, dua tanda itu bisa kita sebut berdekatan apabila hanya dipisahkan oleh kurung. Nah, ini adalah aturannya. Jika sama tandanya, maka positif. Jika beda tandanya, maka negatif. Oke, Ibu akan kasih contohnya negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, kita lihat di sini ya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, ini negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, di sini tambah sama kurang, positif sama negatif ini termasuk tanda yang berdekatan. Kenapa? Karena hanya dipisahkan oleh kurung. Nah, karena ini tanda yang berdekatan, maka bisa kita satukan. Nah, bisa kita satukan dengan cara atau aturan, kita lihat pakai yang ini. Jika sama tandanya positif, jika beda tandanya negatif. Nah, di sini positif, ini negatif. Ini jelas beda tandanya. Karena beda tandanya, maka akan berubah menjadi negatif. Nah, seperti itu. Lalu turunkan angka 3. Ini turunkan negatif 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan satukan tanda yang berdekatan. Ini adalah langkah pertama kalian dalam mengerjakan soal bilangan bulat. Satukan dulu tanda yang berdekatan. Kalau ada tanda yang berdekatan seperti ini, positif sama negatif yang hanya dipisahkan oleh kurung, maka kerjakan itu terlebih dahulu. Dengan syarat ini, jika sama tandanya maka positif, jika beda tandanya maka negatif. Karena ini positif, ini negatif, beda tandanya maka jadi negatif. Nah, seperti itu. Langkah kedua adalah kaba dan taku. Kali bagi tambah kurang. Nah, ini adalah langkah kedua dalam operasi hitung bilangan bulat. Untuk kaba itu aturannya adalah sama seperti menyamakan tanda. Jika sama tandanya maka positif, jika beda tandanya maka negatif. Oke, maksudnya adalah jika di dalam soal operasi hitung bilangan bulat ada kali dan bagi, maka kerjakan dulu yang kali dan bagi. Nah, contoh negatif 5 dikali negatif 3. Nah, jika dalam soal bilangan bulat ada perkalian, maka kerjakan dulu yang kali dan bagi, gitu ya. Nah, di sini negatif dengan negatif. Negatif dikali negatif. Karena ini sama tandanya, maka hasilnya akan positif. Nah, positif berapa? Baru kita kalikan 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, berarti positif 15. Atau bisa kita tulis sama dengan 15. Nah, itu yang dimaksud dengan
level atau tahap kaba. Nah, kalau kali dan bagi itu sudah kita kerjakan semuanya, baru kita masuk ke taku atau tambah dan kurang. Nah, syaratnya di tambah dan kurang ini adalah positif itu punya uang, negatif itu punya hutang. Contoh negatif 10, negatif 3. Nah, artinya di sini punya hutang 10, negatif 10, negatif 3. Punya hutang 10, hutang lagi 3. Berarti akan menyisakan hutang ya. Karena menyisakan hutang maka jadi negatif. Nah, karena di sini hutangnya 10, berhutang lagi 3, maka hutangnya jadi 13. Nah, maka hasilnya sama dengan negatif 13. Oke, contoh yang lain. Negatif 10, positif 5. Artinya punya hutang 10, punya uang 5. Karena hutangnya 10, uangnya cuma 5, maka akan menyisakan hutang. Maka di sini negatif. Berapa nih sisa hutangnya? Sama dengan 10 aja kurangi 5, berapa? 5. Nah, maka hutangnya sisa 5 atau bisa kita sebut negatif 5. Nah, seperti itu. Oke, kita akan masuk langsung ke soalnya. Kita baca. Suhu air awalnya 10 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, berubah nih suhunya menjadi negatif 4 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah penurunan suhu air. Oke, di sini awalnya air itu suhunya 10 derajat Celcius. Ketika dimasukkan ke kulkas menjadi es dan suhunya berubah menjadi negatif 4 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di sini adalah penurunan suhu. Maka ini gampang saja, tinggal 10 kita kurangi dengan negatif 4. Maka kita tulis seperti ini. 10 dikurang negatif 4. Oke, seperti aturan dalam bilangan bulat, kita harus menyamakan tanda yang berdekatan. Nah, pada operasi hitung ini, apakah ada tanda yang berdekatan? Ada ya, negatif dengan negatif. Ini hanya dipisahkan oleh kurung, maka ini adalah tanda yang berdekatan. Oke, maka ini kita bisa satukan tandanya. Negatif dengan negatif itu sama tandanya, maka akan berubah menjadi positif. Nah, tinggal kita turunkan saja 4, kita turunkan 10. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja 10 tambah 4 sama dengan 14. Nah, maka jawabannya adalah 14 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang